teman-teman. Nah, kembali lagi dengan saya Helena. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu pertemuan 10, di mana pertemuan tersebut membahas gimana sih cara proses kerja database header. Nah, sebelumnya saya udah membuat ya teman-teman data produk hukum dummy, yaitu kayak data pilihan acak gitu loh teman-teman, sebanyak 50. Nah, terus di sini tapi di sini intinya dari pertemuan tersebut yaitu kita harus memilih dua tabel yang berelasi teman-teman. Yaitu saya pilih jenis dan kategori. Nah, mau lihat gimana dia bisa berelasi itu pas kita menambahkan produk teman-teman, produk hukum. Nah, di sini dia pas menambahkan itu langsung tertera tuh teman-teman jenis dokumennya nih, terus di sampingnya tuh kategori dokumen teman-teman. Jadi pas kita submit, pas kita tambahkan itu akan sama-sama menambahkan jenis dan kategori yang berrelasi teman-teman, berkaitan jadinya. Nah, nih kayak gini. Terus sebelumnya kan saya sudah menambahkan tabel kan teman-teman di bagian sidebar. Jadi saya hanya menambahkan datanya aja gitu. Di sini kategorinya. Lalu ini jenis dokumennya dan data warga saya sudah menambahkan. Terus manajemen usernya yang ini teman-teman, ini tuh ambil dari Seeder teman-teman nih, jadi dia otomatis gitu. Terus mungkin cuman ini aja di bagian apanya, tapi ini masih diproses Laravel ya teman-teman, karena nanti kita akan memindahkan ini di HTTPS always data. Lanjut kita ke codingannya. Oke, di codingan tersebut nih, di codingan tersebut saya menambahkan nih, create first user seeder. Kenapa sih ada dua? Sebenarnya satu atau dua itu nggak masalah sih teman-teman. Yang penting yang mana pas di migrate itu dia berhasil gitu. Jadi yang berhasil itu yang ini teman-teman. Dia usernya sudah kita impor ya teman-teman sama hashnya. Jadi name sama email itu nanti yang pas login gitu, adminnya. Terus pastikan password di hash dan ya ini udah. Terus nanti ada bacaan admin hukum berhasil dibuat gitu. Terus nah ini dokumen dummy. Nih dokumen create, ini bagian tambah for judul akan menggunakan kalimat bahasa Indonesia. Saya membuatnya kayak gitu. Terus ini Faker, yang penting di database header nih ya Bapak tuh mintanya dengan Faker. Jadi ya itu deh teman-teman, dia akan membuat kayak dalam bentuk pilihan acak gitu. Nah, nomor 1-1, tahun, tanggal penetapan, jenis, dan dokumen. Nah, jadi ini teman-teman yang berelasi. Terus ini udah. Kita lanjut nih ke jenis dokumennya. Ini untuk bagian tabelnya teman-teman. Kita membuat dari forage db tabel. Terus insert. Jadi dia kayak lebih gampang gitu teman-teman. Selanjutnya ini seeder untuk kategori dokumennya. Nih sama juga dengan kayak jenis, memakai db table. Terus kita masuk ke database seedernya, yaitu dia memanggil semua seeder yang udah kita buat teman-teman. Nah, lanjut kita
ke bagian ya, jenis dokumen controller. Nah, ini tempat pemanggilan sih teman-teman. Jadi jenis dokumennya tuh berada di mana dan memang harus tepat untuk pemanggilannya teman-teman nih. Jadi dia melewati page dulu, terus dot jenis dokumen, terus dot index. Jadi benar-benar pemanggilannya harus sesuai. Begitu juga dengan dokumen create, terus untuk ini juga jenis dokumen edit sama aja. Ini kategorinya juga sama. Jadi kalau dia berhasil, dia akan menampilkan kategori berhasil ditambahkan. Terus kita ke warga controller. Itu saya buat ada nomor KTP, nama, jenis, agama, pekerjaan, telepon, dan email. Nah, usernya juga. Terus ini produk hukum controller. Nah, ini juga ada lampirannya teman-teman. Jadi filenya yang udah kita tambahkan itu nanti kita masuknya di lampiran dokumen. Terus ini dokumen controllernya. Dia ada judul, nomor, tahun, tanggal penetapan, jenis dokumen, dan kategori dokumen. Nah, ini bukan ya teman-teman. Ya, controllernya ini sama aja kayak halaman login ya teman-teman. Jadi dia minta username sama password. Nah, ini modelsnya teman-teman. Models. Nah, dia menggunakan protected table dokumen. Ini untuk yang dokumennya. Jadi disamain aja sama tabel kita. Terus ini jenis, kategori, lampiran, sama produk hukum. Itu juga user sama warga. Lanjut kita ke bagian web PHP. Yaitu tempat semua pemanggilan-pemanggilan yang akan kita panggil teman-teman, yang akan kita buat. Web PHP ini adalah web PHP ini adalah tempat pemanggilan, atau kayak misalnya kita memanggil controller, kita harus membuat rootnya teman-teman gitu. Walaupun kita sudah bikin controllernya yang tadi di bagian HTTP itu, kalau kita tidak menggunakan root ini, itu tidak akan bisa terpanggil teman-teman. Nah, jadi karena saya tadi sudah membuat jenis, kategori, data warga, manajemen user, itu harus ada rootnya teman-teman. Dan terakhir saya membuat pemanggilan lampiran dokumen controller. Nah, ini dia rootnya teman-teman. Terus saya juga membuat tadi itu kategori dokumen, jenis dan produk hukumnya dengan menggunakan parameter ini. Lalu udah, terus oke. Sebelumnya saya sudah meng-GitHub, gitu kan teman, meng-git add gitu. Cuman nanti bakal ada perubahan, cuman nanti di next video. Nah, di sini saya hanya menampilkan GitHub-nya aja. Oke. Nah, di sini ini adalah yang udah saya commit. Nih,
dari membuat CRUD lampiran dokumen, dari CRUD selesai, terus membuat CRUD dokumen, update seeder, terus saya juga memodifikasi pada tambah produk hukum, yaitu kayak tadi di bagian nih, di bagian ini saya tidak menterterakan jenis dokumen dan kategori. Nah, makanya saya membuat di commit, yaitu memodifikasi pada form tambah produk hukum. Nah, terus saya akan menjelaskan di bagian ini. Oh ya, ini tadi kan saya memakai tabel ini ya teman-teman. Nah, jadi saya akan menjelaskan di bagian always data. Nah, always data inilah yang inti dari pertemuan 10 kemarin. Sebelumnya saya sudah buat akun. Kita langsung aja continue with Google. Nah, di sini sebenarnya bisa pakai Google email pribadi sama email kampus. Nah, tapi saya membuat email kampus di 2 project, teman-teman. Jadi, email kampus ini di dalamnya udah dengan 2 project saya, yaitu project rumah sama project kampus. Dimana sih lihatnya? Di sini, teman-teman. Nah, di bagian sites, nih, DB Bravi ini yaitu project kampus dan DB produk hukum yaitu project rumah. Oke, udah. Terus kita karena ini sekarang tinggal proses git pull sih teman-teman. Nah, jadi kita ke bagian sites. Ini tinggal kita ctrl biar dia membagi 2. Ini ya teman-teman. Kita masuk. Nah, ini dia teman-teman. Udah masuk ke halaman login kita. Terus ini tinggal kita masukkan aja halaman loginnya. Nih, tada. Terus kita kembali lagi. Kita ke SSH, yaitu terminal di always data. Nih, ini kita masukkan aja username yang udah kita buat ya, tapi sesuai dengan email kampus gitu. Passwordnya jangan sampai lupa ya teman-teman, soalnya ini tidak nampak passwordnya. Usahakan lebih hati-hati dalam mengetiknya. Nih, terus kita ls teman-teman. Dalam ini juga hampir sama dengan Linux. Jadi dia menggunakan perintah-perintah yang ada di Linux gitu. Nah, ls itu kan dia menampilkan apa aja yang ada di dalam terminal ini gitu. Yaitu ada admin dan www. Oke, karena kita sudah membuat project hukum atau sudah ada, itu saya masukkan dalam project www. Dalam direktori www. Nah, jadi kita buat cd aja, terus kita klik nih www sama nama project kita, biar dia masuk ke dalam project kita nih. Ini. Jadi dia tidak lagi SSH1 gitu. Terus ini tinggal kita komposer update aja dulu. Nih, kita komposer update untuk kayak biar repository itu terupgrade atau dia benar-benar masuk gitu ya teman-teman. Terus kita tunggu.
Oke, karena ini udah, jadi kita tinggal gitu. Nah, udah teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan 10 ini. Mungkin nanti saya akan menambahkan beberapa video, terus saya akan memasukkannya biar lebih jelas. Tapi kurang lebih seperti ini. Nah, terima kasih.